kalau saudara sudah punya akses, sudah ada di dalam akses itu, maka perlindungan dari tempat rahasia tersebut berlaku buat saudara, mau di atas udara, mau di atas air, mau di atas permukaan bumi, atau mau di atas gedung bertingkat tinggi pun, saudara ada dalam perlindungan yang sempurna. Aku mengalaminya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pastikan hidupmu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah terputus sinyal rohmu dengan Tuhan. Ya, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, pemirsa daripada Morning Miracle. Kami yakin Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kami rindu tetap ingin memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini, pagi ini kami masih Tuhan izinkan bernafas, mata kami masih dapat melihat, seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, untuk itu kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami bangga akan Engkau. Dan kami mau Tuhan, sebelum lebih jauh kami melakukan aktivitas pelayanan, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami mau terlebih dahulu duduk di kaki Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan yang daripada Tuhan, beroleh kekuatan yang dari firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di hati setiap kami saat ini. Terima kasih sekali lagi kami serahkan renungan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, pada saat ini kita akan merenungkan satu topik, rahasia perlindungan Tuhan. Rahasia perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita sungguh-sungguh masuk ke dalam akses rahasia Tuhan itu, kita harus berada pada titik koordinat yang benar. Kita harus ada pada akses yang benar. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita misalnya ingin mencari, ya, seperti sekarang ini kan musim bisnis online, dan ketika pesanan kita yang lewat online itu mau dihantar ke rumah kita, harus jelas titik koordinat daripada alamat kita tersebut. Hanya dengan demikianlah barang yang kita pesan itu akan dihantar kepada kita, sampai kepada kita, jikalau titik koordinat alamat kita itu jelas. Itulah sebabnya juga dalam rangka untuk memastikan lokasi tujuan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berlakulah seperti Sherlock, ya kan, men-share lokasi. Nah, dengan sudah di-share-nya lokasi ini, saudara-saudara, alat teknologi tersebut akan memandu kita kepada titik tujuan kita. Dan kita akan sampai kepada titik yang akurat kalau lokasinya jelas, kalau titik koordinatnya jelas. Perkara yang sama dalam hal rohani, dalam hubungan kita dengan Tuhan, berlaku Bapak Ibu Saudara. Titik koordinat kita di hadapan Allah. Allah tidak butuh titik koordinat, kitalah yang membutuhkan titik koordinat itu. Kitalah yang harus, Bapak Ibu Saudara, yang harus jelas titik koordinat kita di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan berkenan dengan ini, kita akan bacakan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara beberapa ayat. Pertama saya akan bacakan bagi kita semua dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Demikian: tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, tinggallah di dalam aku, huruf besar,
dan akunya itu Tuhan Yesus di dalam kamu. Ya, itu kata kunci, itu semacam ya kalau bisa dikatakan password, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana supaya kita tinggal di dalam Tuhan? Kita harus selalu terkonek dengan Tuhan, kan begitu? Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Pengertian lain tinggal di dalam Tuhan, kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Kita tetap ada di dalam Tuhan, jangan pindah-pindah. Kadang di dalam Tuhan, kadang di dunia, kadang di dalam Tuhan, kadang di dalam kegelapan. Tidak seperti itu. Yang tinggal di dalam Tuhan itu yaitu tetap stay di dalam Tuhan, tetap terkonek dengan Tuhan. Nah, itu maksudnya saudara-saudara. Dan Tuhannya perlu tinggal di dalam kita. Bagaimana cara praktisnya? Undang Tuhan Yesus. Bagi saudara yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus, maka dia akan memberikan rohnya untuk tinggal di dalam saudara. Nah, itu dia. Jadi kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Demikian juga di ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, ya, di ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi perkara tinggal di dalam Tuhan, yaitu firman-Nya tinggal di dalam kita. Praktisnya seperti apa? Ya kita baca. Ya kita baca firman Tuhan, ya setiap hari kita baca firman Tuhan, kita renungkan setiap saat dan kita simpan di dalam hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang keluar dari mulutnya. Yohanes 6 ayat 63 adalah roh dan hidup. Nah, demikian saudara. Jadi ilustrasinya sesungguhnya adalah sangat sederhana. Jikalau kita, Bapak Ibu Saudara, mau yang memperoleh rahasia perlindungan Tuhan itu. Oke. Nah, ayat berikutnya yang kita mau sama-sama renungkan adalah dari Mazmur, ya, dari Mazmur 91, ya, Mazmur 91. Oke, demikian. Dikatakan begini. Tapi ini saya akan terjemahkan ke bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia dikatakan begini. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau di dalam versi bahasa Inggris khususnya King James Version, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan He who dwell on the secret place of the Most High, kan begitu ya? He who dwell, ya, he who dwell in the secret place of the Most High. Jadi artinya barang siapa yang tinggal di dalam tempat rahasianya Allah, ya, di tempat rahasianya Tuhan, ya kan, begitu ya saudara-saudara, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau bahasa Inggris digunakan kata dwell atau kata abide. Dwell atau abide, kan begitu kan. Who dwells, who abide in the secret place of the Most High, itu akan berlaku perkara-perkara ayat 2 sampai ayat-ayat seterusnya. Akan mendapat perlindungan dari Tuhan, akan mendapat proteksi dari Tuhan, saudara-saudara, akan mendapat penyertaan dari Tuhan. Itulah kesimpulan dari ayat 2 hingga ayat terakhir dari pasal 91 ini, saudara-saudara. Nah, saya kembali ke ayat 1 dalam versi bahasa Inggris, dikatakan di sana ada secret place, tempat rahasianya Allah yang maha tinggi. Barang siapa bertempat tinggal, berdomisili di dalam tempat rahasia Allah yang maha tinggi, maka dia akan beroleh perlindungan yang sempurna. Nah, satu tempat rahasia Bapak Ibu Saudara hanya akan diketahui oleh orang-orang khusus.
Satu tempat rahasia hanya akan diketahui oleh orang-orang yang tahu akses ke tempat rahasia itu. Nah, itu dia. Jadi ada Allah yang maha tinggi, ada jalan atau akses, dan ada orang yang mau masuk lewat akses itu. Saya ulangi sekali lagi, ada tempat rahasia, tempat tinggalnya Allah. Lalu ada aksesnya, saudara-saudara. Aksesnya pun rahasia. Dan ada orang yang mau masuk melalui akses tersebut. Dalam hal ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tempat rahasia itu adalah hadirat Allah, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita nggak bisa patok, nggak bisa batasin di mana dia. Karena hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Nah, itulah makanya disebut dia tempat rahasia, saudara-saudara. Namun, meski dia rahasia, bagi orang yang sudah dapat akses rahasia tersebut, dia bisa keluar masuk kapan saja dari tempat rahasia itu. Sekarang pertanyaannya, apakah akses rahasia itu? Atau siapakah yang dimaksudkan dengan akses rahasia itu? Jawabannya, Bapak Ibu Saudara, adalah di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa yang berada di tempat rahasia itu kalau tidak melalui aku." Aku di situ adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan akses itu kepada Sang Bapa di dalam hadiratnya yang tak terbatas itu, pastikan Yesus tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam Yesus. Pastikan engkau sudah pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu dan tinggal di dalam tubuhmu. Hanya dengan cara demikianlah, Bapak Ibu Saudaraku, kita beroleh akses masuk ke tempat rahasia itu. Hanya dengan cara demikian, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan rahasia perlindungan Allah. Nah, bagi kita yang sudah punya Tuhan Yesus, kita itu sudah terkonek dengan Bapa di dalam hadiratnya di tempat yang tersembunyi itu, in the secret place itu, saudara-saudara. Orang-orang yang sudah masuk dalam zona signal Allah itu, dia berada dalam perlindungan Allah secara sempurna, Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli engkau ada di atas gelombang laut, nggak peduli engkau ada di atas udara yang ada badainya, nggak peduli engkau ada di atas permukaan bumi yang sedang digoncang oleh gempa bumi, nggak peduli engkau ada di mana saja. Satu kesaksian, sekitar 7 tahun yang lalu kurang lebih, saya nginap di salah satu apartemennya kawan di daerah Kemayoran Baru, Jakarta. Saya nginap dia teman saya ini seorang pilot, lalu saya nginap di lantai 21 waktu itu tempat dia. Nah, malam saya tidur biasa saya tidur, lalu besok pagi saya turun ke bawah mau sarapan gitu ya. Lalu si abang ini yang jual sarapan ini tanya saya, dia bicara ke saya, dia bilang begini, "Oh Pak, tadi malam ramai banget ya, tadi malam pada panik semua ya orangnya, pada panik di sini semua." Lalu saya tanya, "Kenapa emangnya Bang?" Saya bilang, "Pan tadi malam ada gempa bumi." "Ah, gempa buminya di mana?" "Iya, ini terjadi gempa bumi di Jakarta, makanya penghuni apartemen semua pada panik turun ke bawah dan terjadi crowded di bawah ini." Tadi, "Masa sih?" Saya bilang, "Kok Bapak nggak tahu?" Katanya ke saya kan, "Kok Bapak?" "Ya saya benar nggak tahu." Saya bilang, "Saya tidur." Saya bilang, "Saya tidur pules." Saya bilang gitu, saudara-saudara. Luar biasa itu pengalaman itu. Nah, apa yang ingin saya petik intinya di sana, saudara-saudara, kalau saudara sudah punya akses, sudah ada di dalam akses itu, maka perlindungan dari tempat rahasia tersebut berlaku buat saudara, mau di atas udara, mau di atas air, mau di atas permukaan bumi, atau mau di atas gedung bertingkat tinggi pun, saudara ada dalam perlindungan yang sempurna. Aku mengalaminya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari pastikan hidupmu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah terputus sinyal rohmu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Mudah kok. Ya, tetap hatimu tetap terkonek dengan Tuhan. Dalam mulut kita, meski kita mungkin tidak mengeluarkan suara ketika kita mungkin ada di tempat umum, ya kita tetap ngobrol dengan Tuhan. Kita mempercakapkan firman Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dengan demikian terjaga terus sinyal kita dengan Allah, sehingga kita tidak berada dalam di luar jangkauan, atau nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tidak, tetapi kita senantiasa ada dalam jangkauan sinyal Tuhan kalau kita berada pada titik koordinat yang akurat, saudara-saudara. Jadi titik koordinat yang akurat itu adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka dipastikan kita ada dalam titik koordinat yang akurat. Perlindungan Tuhan pun sempurna atas kita, pemeliharaan Tuhan pun sempurna atas kita, berkat-berkat Tuhan pun dipastikan turun ke dalam titik koordinat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Biarlah kiranya renungan yang singkat dan sederhana ini boleh memberkati saudara, boleh mendorong saudara untuk tetap bergairah, bersemangat menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang setuju dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari saat ini Engkau-lah yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, siapapun yang mendengarkan video ini Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang membawa mereka masuk di dalam akses rahasia Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya dengan di dalam Dialah kami beroleh perlindungan yang sempurna di bumi, dan kami juga beroleh jaminan kepastian selamat di akhirat, di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan saya melepaskan berkat buat setiap yang mendengarkan. Biarlah Tuhan memberkati tangan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan berkati, berhasil semuanya buat Tuhan. Terlindung dari pandemi yang ada, terproteksi dari segala bentuk kecelakaan, sehingga keluar masuk daripada setiap anak-anak-Mu, siapapun yang mendengarkan video ini, sungguh keluar masuknya dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga melindungi kami, memegari kami, bahkan harta benda kami pun dilindungi oleh malaikat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami diberkati. Yang diberkati sama-sama saya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Jogi Sidabutar melepaskan berkat buat saudara. Haleluya. Amin.